Apakah sebuah foto itu bisa terjual berkali-kali? Nah, ini satu pertanyaan menarik dari Mas Febri Kuliner. Nah, ini satu akun di YouTube yang kemarin tanya, jadi nggak paham tentang kenapa foto itu bisa laku berkali-kali. Jadi rasanya kayak enak banget ya, sekali kerja fotonya, sekali ngupload, sekali kerja, sekali motret, kok bisa berkali-kali? Kenapa konsepnya seindah ini dan senyaman ini? Apakah ini benar-benar terjadi? Jadi hari ini Mas Febri Kuliner ini saya akan bantu jawab ya tentang bagaimana sistemnya bisa seperti ini. So stay tune guys. Teman-teman semua, selamat malam dari kota Jogja. Nama saya Bima Aditya. Sekali lagi matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Sudah banyak memberikan pertanyaan, komentar yang positif tentang dunia microstock ini. Jadi, apa iya ya sebuah pekerjaan itu bisa satu kali kerja buat selamanya? Kalau saya kembali ke tahun 2010 ya, pada waktu saya ikut seminarnya Pak Tung Desem Waringin, itu ada satu pembicara dari Singapura namanya Fabian Lim, yang kemudian saya join seminarnya dia di Jakarta 2 hari, saya bayar 7 juta, saya habis tuh duit saya pada waktu itu. Cuman, karena seminar 2 hari itu membuat saya bisa hidup sampai sekarang. Jadi saya 14 tahun, saya motret, 100% dipromosikan, dimarketingkan tuh dengan cara internet. Pada waktu itu, mentor saya bilang begini, ini dalam bahasa Inggrisnya adalah, if you run a business through internet, then the goals is set and forget. Dia bilang begitu. Jadi, ketika kita menjalankan bisnis dari internet, itu goalsnya itu sebenarnya cuma satu. Kita mengatur semuanya satu kali, lalu lupakan. Itu satu konsep yang saya tahun 2010 juga kayak, ini apa bener ya? Apa bener dengan seperti ini? Cuman kalau memang dipikir-pikir, yang namanya internet itu kan robot teman-teman. Jadi ketika robot itu kan kayak nggak bisa capek ya. Ya error bisa sih, server error bisa. Cuman apakah itu bisa berlaku juga untuk semuanya gitu? Ya coba kita logika sendiri aja gitu, bahwa yang namanya platform kayak Tokopedia, kayak Gojek itu kan sebenarnya dulu developernya itu kan cuma ngeset satu kali. Memang ada teknisi atau mekanik atau engineer yang ngurusin setiap hari ya. Cuman artinya kan benar-benar sekali sistem itu dibuat, ya sudah, dia akan bekerja terus secara otomatis. Dan sistem otomatis inilah yang membuat semua orang itu bisa meluangkan waktu kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Dan kelihatannya kelihatan santai, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau saya bisa share tentang satu landing page saya di bimaditya.com yang menjualkan foto-foto pernikahan ya, itu sebenarnya adalah sebuah halaman portofolio, tapi halaman portofolio bawahnya selalu saya bilang begini, if you want to make a wedding photos, then contact me through this email. Saya kurang lebih bilang begitu. Jadi kalau kamu tuh mau nikah, kamu butuh wedding foto yang bagus, kamu hubungi saya lewat kontak email ini. Nah, itu tuh bener-bener kayak saya ngupload kan ya, misalnya saya habis motret di Bali, saya kemudian share portofolio saya di website biar orang lihat. Sebenarnya kan ya saya satu kali kerja gitu. Cuman dari situ klien dari mulai orang Jerman kawin sama orang Filipina akhirnya difoto, kemudian orang Italia, orang Indonesia difoto juga, kemudian orang Singapura saya foto juga gitu. Jadi hanya dengan menggunakan satu halaman itu. Konteksnya pada waktu itu saya adalah jualan jasa pemotretan saya kepada klien-klien dari seluruh dunia. Nah sekarang bagaimana dengan konsepnya ketika saya, teman-teman semua, itu mempunyai hak yang sama, memotret baik dengan handphone ataupun misalnya handphone abal-abal kayak begini nih, ini Samsung A10 ya, atau misalnya Xiaomi, ataupun misalnya Oppo, Vivo, dan lain sebagainya, atau teman-teman yang memiliki mirrorless
entah Sony Alpha 7 Mark yang pertama, kedua, Canon EOS M atau Canon EOS M10 kayak punya saya. Kemudian setiap kali kita bikin karya, kita foto, kemudian kita edit ya, post production dan lain sebagainya, kemudian kita submit ke Shutterstock, kemudian dia menghasilkan uang berkali-kali. Kenyataannya memang demikian. Jadi, habis ini saya akan tunjukin beberapa foto saya yang sudah terjual lebih dari satu kali. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari Mas Febri Kuliner ini, apakah kenyataannya seperti ini? Pertanyaan Mas Febri ini sebenarnya sudah dijawab sama teman-teman subscriber juga di channel YouTube saya. Cuman saya pikir Mas Febri Kuliner ini adalah salah satu dari mungkin sekian banyak orang yang memang menanyakan apakah seperti ini konsepnya. Saya belum mudeng kenapa satu kali foto bisa terjual berkali-kali. Jadi intinya ibaratnya nih Mas Febri itu adalah pemilik dari misalnya air mineral, misalnya Le Mineral atau misalnya Aqua. Itu kan sebenarnya satu kali kita memproduksi merek Aqua tersebut, kan itu bisa dijual di warung A, satu karton, di warung B, satu karton, di Carrefour, di Alfamart, di Indomaret. Jadi sebenarnya satu kali produk Aqua tersebut diciptakan, dia memproduksi terus gitu. Bedanya adalah karena ini adalah bentuk soft file atau file digital, maka teman-teman tidak perlu manufaktur, tidak perlu butuh pabrik. Teman-teman pabrik itu cuma satu kali motret cekrek gitu, kemudian kita jual berkali-kali. Apakah bisa seindah itu? Kenyataannya memang demikian. Tapi apakah foto yang kita jual itu bisa langsung approve dan terjual? Nah, itu kembali ke rezeki masing-masing. Cuman kalau misalnya saya bisa contohkan ya, dari foto yang pertama ini adalah foto Benteng Fredericburg. Ini tertulis 12 download, kemudian ada $2.25. Artinya dengan 12 kali terjual, ini saya mendapatkan uang $2.25. Kecil. Cuman ya itu, saya motret satu kali untuk selamanya. Jadi sampai nggak tahu sampai kapan, saya nggak ngerti gitu. Selama foto tersebut masih diakui dan dicintai oleh para buyer ya, saya dapat uang terus gitu. Lalu foto yang berikutnya, ini di daerah North Point, Hong Kong. Ini tertulis 20 kali download, saya dapat $2.94. Angkanya hampir sama, $2 sekian, cuman jumlah downloadnya 20 kali. Nah, teman-teman bisa nonton juga vlog saya, yang menentukan foto itu siapa. Terus kenapa harganya bisa beda-beda. Nanti teman-teman nonton di vlog yang lain, ini saya udah kasih thumbnailnya ya. Lalu kelihatan lagi nih, ada lagi foto Halim Perdana Kusuma. Ini gerbangnya. Jadi gerbang dekat gereja tuh kalau kita belok kan ada gerbangnya tuh ya. Ini ketulis 10 kali. Kemudian saya dapat uang $1.45. Jadi artinya sampai di sini aja kan Mas Febri dan teman-teman sudah mulai bisa paham ya. Bahwa fotonya itu benar-benar satu kali kerja dan dia terjual berkali-kali. Karena nggak apa-apa. Foto saya satu tampil di Kompas, yang kedua tampil di Lonely Planet, tampil di Jawa Post, tampil di mana. Itu kan masing-masing perusahaan harus beli terus. Nah, disinilah nikmatnya kita berbisnis foto di Microstock itu, bahwa kita semua itu hanya satu kali bekerja untuk selamanya. Makanya ini adalah sebuah passive income untuk masa depan, seperti yang saya tulis di buku Jualan Foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Jadi, tentu saja ya, saya bisa bilang bahwa tidak seindah yang dibayangkan, karena pasti ada penolakan, ada kesulitan memotret, ada kesulitan editing. Ini sebuah skema kerja lah, sebuah proses kita mencapai satu tujuan tertentu yang artinya adalah tidur aja dapat duit gitu ya, kurang lebih begitu. Cuman prosesnya panjang, prosesnya penuh perjuangan gitu. Bahwa teman-teman juga pasti udah ngerasain bahwa ribuan kali ditolak, ratusan kali ditolak gitu. Saya juga udah ribuan kali ditolak. Saya 4.600 foto itu sebenarnya mungkin yang ditolak ya bisa 2.000, 3.000-an foto sendiri gitu. Karena saya juga ngesot-ngesot dari bawah gitu. Jadi artinya saya merintis semuanya dari nol. Dari situ kita coba lanjut lagi ya teman-teman. Ini ada foto lagi ya yang bisa saya share ya. Ini ada foto pre-wedding saya. Jadi foto pre-wedding klien saya itu 20 kali ke download $3.69. Beda lagi hasilnya. Lalu tahun 2012 saya sempat ke Singapura, saya motret bapak-bapak ya jualan es potong Singapura tuh biasanya terkenal dengan $1 Singapura ya.
itu 12 kali download $1.93. Ada lagi foto Bali Safari Marine Park tahun 2017. Saya barusan lunas dari hutang, saya punya uang sekitar 8 juta. Saya ajak istri saya sama kedua anak saya, pada waktu itu anaknya masih 2, ke Bali. Itu 13 kali download $2.20. Jadi selalu saja foto-foto yang itu tuh kayak di download terus gitu. Ada yang dari, itu tadi saya bilang, ada yang dari media A, media B, media C, Travel Wigo, Twitter, Yahoo, terus kemudian Lonely Planet, kemudian ada apa tuh Huffington Post, apa ya, saya lupa, portal untuk wedding ya. Terus ada Atlas apa gitu, portal untuk tentang, dia waktu itu bahasnya foto kawinan saya yang pakai kemben. Jadi kalau di budaya Jawa itu kan ada kemben pakai melati segala macam, jadi kurang lebih begitu. Lalu pertanyaannya kok enak gitu. Kok enak bisa satu kali kerja untuk selamanya? Ya, selamat datang di dunia internet marketing, guys. Jadi, sebuah dunia di mana kita memang harus bersusah payah di depan. Cuman yang namanya konsep sebuah internet marketing itu ketika semuanya sistemnya sudah jadi, ya sudah, kita tinggal tidur. Maka, banyak sih, saya suka dapat sebuah statement skeptis ya, bahwa Bima mengada-ada bahwa ketika sambil tidur dapat uang gitu. Saya juga sampai nggak ngerti ya gimana caranya saya menjelaskan kepada orang-orang yang skeptis seperti ini, karena sebegitu tidak percayanya bahwa satu kali kita kerja itu bisa untuk selamanya. Cuman ya kalau teman-teman percaya ya nggak apa-apa. Kalau kebetulan teman-teman suka dengan pemikiran konvensional atau pemikiran zaman dulu, ya saya juga nggak bisa memaksakan itu ya. Bahwa kalau kerja itu ya kerja, berangkat ke kantor, kemudian harus dapat uang, gaji bulanan, terus itu namanya kerja gitu. Iya, cuman mama saya, om saya, itu melakukan kayak gitu bertahun-tahun, dan dia nggak punya waktu gitu. Jadi saya harus ditinggal kerja gitu ya. Saya nggak mau melakukan itu untuk anak saya, maka dari itu saya lebih memilih untuk bekerja dengan internet. Susah, ini saya akui susah sekali. Kemudian saya juga nggak nutupin bahwa ini bisnis foto receh ya, 10 sen, $1, $2 gitu. Jujur saya juga tidak menikmati, ini bukan penghasilan utama saya. Ini penghasilan utama saya masih dari saya motret klien, itu saya dapat uang besar di situ. Kemudian saya menemukan sistem seperti ini, di mana orang-orang di seluruh dunia juga sudah melakukannya. Makanya di channel YouTube ini saya banyak share kepada teman-teman semua, yang mana kalau kemarin teman-teman baca tuh di community saya di YouTube channel, itu ada yang masnya nggak tahu apa-apa tentang internet, nggak tahu apa tentang microstock, tiba-tiba dia dapat jackpot $30. Sedangkan di hari yang sama, saya dapat itu $2 berapa gitu. Ya itu rezekinya dia gitu. Apakah saya yang sharing, terus kemudian saya yang uangnya paling banyak? Nggak ada. Dari zaman dulu tuh ya, yang namanya guru itu tidak terus melulu guru harus mobilnya Ferrari, harus rumahnya yang tingkat 3, itu nggak ada. Karena banyak sekali tiba-tiba guru ngajarin fisika nih, tapi yang jadi fisikawan muridnya, itu juga ada. Nah, maka dari itu, saya sih seneng ya ketika teman-teman bisa benar-benar proven nih. Saya ngomong ngecepres kayak begini, tiba-tiba teman-teman, mas saya dapat 10 sen, saya dapat $1, dapat $30 bahkan itu ya. Oh, saya seneng sekali, karena buat saya sih, nggak ada rezeki yang tertukar gitu. Jadi teman-teman mau nyontek saya boleh, mau nyontek kontributor lain boleh, karena rezeki itu juga nggak akan tertukar. Bisa nggak saya marah-marah ketika, kok saya yang sharing, kok subscriber saya yang dapat rezeki $30? Nggak bisa. Itu haknya dia gitu. Jadi ketika saya misalnya sharing seperti ini, earning saya antara $35 sampai $50 untuk sekali payout ya. Terus teman-teman bilang bahwa orang earningnya masih kecil, kenapa sharing gitu. Masalahnya kalau yang earningnya udah gede itu nggak bakal sharing, dia udah nggak punya waktu gitu. Nah, saya mumpung earningnya masih kecil, saya sharingin kepada teman-teman. Kalau teman-teman suka, alhamdulillah. Nggak suka juga nggak apa-apa. Begitu Mas Febri Kuliner. Jadi mudah-mudahan konsep sederhana ini bisa menjadi inspirasi buat Mas Febri Kuliner ini, bahwa memang betul bahwa satu foto itu bisa terjual unlimited ya, tanpa batas. Saya punya 4.600 foto dan masih nambah terus setiap hari. Itu prosesnya cukup panjang. Jadi kalau Mas baru 1 foto, 10 foto, itu masih sangat panjang lah. Maka ini kembali lagi seperti hobi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di rumah nggak suka fotografi,
ya bisa kok jualan footage. Kemarin saya jualan footage di pasar lagi kota gede itu nggak nyampe seminggu udah laku $1. Kalau misalnya nggak suka foto, nggak suka bikin video, sukanya bikin ilustrasi, bisa masuk ke illustration. Nggak suka foto, video, nggak suka ilustrasi, bisa jualan musik. Jadi sebenarnya tuh ini adalah platform untuk kita yang penyuka seni, kemudian kita kepengen kerja mandiri sambil menjalankan pekerjaan utama kita, terus kita sambil cari kayak penghasilan tambahan. Jadi kurang lebih begitu. Maka teman-teman bisa tonton terus vlog-vlog saya, karena saya secara reguler saya kasih update-update terus kepada teman-teman semua. Perjalanan saya memotret, baik susahnya, happy-nya, gagalnya, suksesnya saya ceritain di vlog ini. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupin gitu, bahwa saya dapat payout kemarin kan $40 tuh, subscriber saya dapatnya $60. Nggak apa-apa, itu rezekinya masing-masing, dan kita sama-sama bersenang-senang dengan rezeki yang kita nikmati ya. Dapat 500.000 alhamdulillah, dapat 1 juta alhamdulillah, dapat 4 juta juga alhamdulillah, jadi kita syukuri aja. Nah, maka kalau teman-teman masih kepengen belajar, silahkan subscribe, teman-teman bisa nonton channel YouTube saya. Kalau misalnya bingung ya silahkan komentar aja di bawah kayak Mas Febri Kuliner ini bukan pertanyaan yang apa ya, bukan pertanyaan remeh-temeh sih buat saya, karena ini mungkin baru pertama kali, maka saya coba jelaskan lewat vlog ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Kalau yang kepengen baca e-book ya, saya tulis 2 e-book, jadi ini perjalanan saya masuk tahun kelima ya. Jadi ada 2 e-book, yang pertama basic nih jualan foto dengan Shutterstock, dan yang Shutterstock itu link downloadnya ada di bawah. Peralatan saya murahan kok. Peralatan saya cuma pakai kamera Canon EOS M10 ya. Itu harganya cuma 2 juta. Mungkin kalau yang BU bisa dapat di bawah 2 juta juga bisa gitu. Cuman semua gear saya ada di bawah. Teman-teman bisa cek. Dan peralatan-peralatan yang di bawah itu adalah peralatan yang sudah saya tes sendiri. Jadi kalau pas kemarin ada yang tanya, Mas kenapa nggak pakai Olympus gitu? Saya nggak pernah pakai Olympus gitu. Kemudian kalau lensa buat Fuji apa gitu? Saya juga nggak ngerti karena saya pengguna Canon gitu. Nikon aja dulu pernah saya pakai, tapi untuk keperluan wedding. Jadi lensanya tuh bukan lensa-lensa apa ya, bukan lensa-lensa entry level ya, ini lensa-lensa high end gitu. Jadi yang sepertinya menurut saya buat pertama kali terus teman-teman beli kayak nano lens 14-24 harganya 25 juta gitu kan, kayak terlalu apa ya, ngoyo lah menurut saya. Maka pakai saja peralatan apa yang ada. Nah, teman-teman semua bisa cek semua link informasi yang ada di bawah. Teman-teman nggak mau beli apapun juga nonton saya di sini, saya juga udah ucapin terima kasih ya. Saya dapat AdSense dari teman-teman semua. Matur nuwun, semoga ini ceritanya menginspirasi. Jadi 1 kali kerja, set and forget, 1 kali kerja untuk selamanya. Mudah-mudahan teman-teman diberkati semua, dipermudah approve-nya, dipermudah download-nya, dan ayo kita sama-sama berburu dolar di Shutterstock. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5. Selamat pagi, jadi hari ini saya ada Mbak Santi, ada Mas Fala, Mas Suami. Jadi gimana Mbak, kesan-kesannya Mbak hari ini Mbak? Seru sih, Seru. seru banget, banyak yang baru-baru ini. Oke, terima kasih, matur nuwun, sehat-sehat selalu.